Halo semua, di video kali ini kita akan membahas topik terkait SAP SD, khususnya melakukan konfigurasi enterprise structure dari SAP SD. Di mana pada video ini kita akan berfokus melakukan konfigurasi terkait sales organization dengan melakukan pembuatan atau mendefine dan juga mengassign sales organization ke company code. Nah, video ini akan dibagi jadi beberapa segmen. Yang pertama adalah kita akan membahas terkait SAP Organization Structure. Kemudian kita akan bahas business requirements yang akan kita kerjakan di topik ini. Kemudian kita akan mendefine sales organization. Dan terakhir, mengassign sales organization yang sudah kita buat ke company code sesuai dengan business requirements. Nah, sedikit membahas terkait SD Organization Structure. Di sini, organization structure itu akan membantu bagaimana setiap organization unit itu saling terhubung. Di sini kalau kita lihat, sales organization itu merupakan urutan tertinggi atau layer paling tinggi di sales and distribution, di mana sales organization ini nantinya akan dihubungkan ke company code. Satu sales organization hanya dapat terhubung ke satu company code saja. Namun, satu company code bisa memiliki lebih dari satu sales organization. Contohnya di sini, company A memiliki dua sales organization, yakni sales org A dan sales organization B. Namun, sales organization A ini hanya dapat terhubung ke satu company code saja, yaitu company A. Tidak bisa sekaligus ke company B. Nah, kita berfokus ke sales organization, di mana di dalam struktur SD, sales organization itu bertanggung jawab untuk seluruh hal yang berkaitan dengan proses sales. Di mana satu sales organization itu dibutuhkan minimum satu untuk menjalankan proses sales. Apabila suatu perusahaan ingin menjalankan proses sales, maka setidaknya harus ada minimum satu sales organization yang ada di dalam company code tersebut. Nah, di mana sales organization ini bertanggung jawab untuk melakukan product and service distribution, kemudian melakukan negotiation sales condition seperti discount, freight cost, dan pay tax. Dan yang terakhir adalah mengassign sales and distribution document, contohnya dokumen pre-sales, dokumen sales order, dokumen shipping, sampai dokumen billing. Nah, di training kali ini kita akan mengerjakan business requirement, di mana satu company dengan code INSC akan memiliki dua sales organization yang terletak di Jakarta dan Surabaya. Kemudian, masing-masing sales organization tersebut akan kita assign ke satu company code, yakni company code INSC tadi yang ada di Indonesia. Nah, di sini sales organization ya akan kita namakan JKSO untuk sales organization yang terletak di Indonesia, di Jakarta maksud saya. Kemudian SBSO yang terletak di Surabaya. Akan diassign keduanya ke company code ENSC yang terletak di Indonesia. Nah, kita langsung saja masuk ke SAP di sini. Nah, di sini untuk membuat sales organization kita perlu masuk ke T-code OFX5 ya. Sini FX5. Nah, di sini kita bisa lihat sudah terdapat beberapa sales organization yang di-assign atau sudah di-define sebelumnya. Sudah ada 5, nah kita akan buat tadi ya sesuai dengan business requirement yang kita miliki. Untuk membuatnya kita klik New Entries. Nah, di sini kita ketikkan 4 digit sales organization code-nya. Nah, tadi sesuai dengan business requirement JKSO. Kemudian deskripsi dari sales organization-nya Jakarta Sales Organization. Org. Nah, kemudian kita langsung klik di bagian sini address untuk menentukan lokasinya. Country di sini ya menjadi mandatory field. Sini kita klikkan ID karena company code kita di Indonesia tadi. Kemudian kita klik cek dan kita klik save. Nah, sini
data was saved. Artinya sales organization-nya sudah berhasil terbentuk ya. Kalau kita kembali, nah di sini sudah terbentuk satu sales organization baru, yaitu Jakarta Sales Organization. Nah, kita buat satu lagi SBSO untuk sales organization yang letaknya ada di Surabaya. So, kita masukkan country-nya, ID, kemudian kita klik save. Oke, sudah berhasil tersimpan kembali ya sales organization-nya. Nah, sehingga kita sudah memiliki dua sales organization baru, JKSO dan SBSO. Nah, requirement ini sudah komplit. Selanjutnya, atas sales organization yang sudah berhasil kita buat, kita akan assign ke company code. Fungsinya untuk apa sih sebenarnya kita meng-assign sales organization ke company code? Seluruh proses sales yang dijalankan seperti penjualan, proses pengiriman, sampai proses billing, seluruh dokumen tersebut akan dimasukkan ke sales organization, di mana nantinya atas dokumen-dokumen tersebut terdapat proses payment dari customer ke perusahaan. Payment tersebut menghasilkan revenue yang perlu dicatat di laporan keuangan perusahaan, di mana laporan keuangan perusahaan tersebut seluruhnya akan dicatat di level company code. Itulah alasan mengapa kita perlu meng-assign sales organization ke company code, agar seluruh transaksi-transaksi penjualan yang terjadi di sales organization seluruhnya bisa tercatat di company code. Untuk melakukan assignment sales organization ke company code, kita perlu masuk ke T-code OFX3N. Nah, di sini kita bisa melihat ya hubungan atau link antara sales organization dengan juga company code. Sini kita sudah melihat sudah terdapat beberapa data keterhubungan antara dua organizational unit tersebut. Nah, untuk membuatnya sama, kita klik change display. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat sales organization yang sebelumnya sudah kita buat ya, JKSO dan SBSO, di mana pada bagian company code-nya kita belum meng-assign company code-nya gitu ya. Nah, di sini kita akan melakukan assignment ENSC. Nah, kita bisa lihat di sini datanya sudah tersimpan atau sudah berhasil tersimpan, yang artinya kita sudah berhasil menghubungkan sales organization dengan organizational structure company code. Dengan demikian, requirements ini yakni untuk membuat sales organization, kemudian melakukan assignment sales organization ke company code sudah berhasil. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.